Sebuah pesawat angkut Ilyushin Il-76 Candid Rusia jatuh di wilayah Belgorod. Bagaimana dan apa yang ada di dalam pesawat menjadi klaim yang berputar-putar. Pesawat jatuh Rabu 24 Januari 2024 sekitar pukul 11 waktu setempat. Lokasi kecelakaan terjadi di dekat desa Yablonovo di timur kota Belgorod. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladov mengatakan pesawat jatuh di lapangan dekat permukiman penduduk. Rusia mengatakan pesawat membawa tawanan perang Ukraina, sementara para pejabat Ukraina meragukan klaim tersebut, namun mengakui ada rencana pertukaran tahanan pada hari itu. Sejumlah rekaman video menunjukkan Il-76 menukik tajam dalam kondisi terbakar. Beberapa saat kemudian pesawat menghantam tanah memunculkan bola api dari lokasi kecelakaan diikuti asap hitam tebal. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan ada 74 orang di dalamnya dan semua meninggal. Mereka terdiri dari 65 tawanan perang Ukraina, 6 kru dan 3 personil tambahan. Pesawat dikatakan sedang melakukan penerbangan terjadwal antara Chkalovsky dan Belgorod ketika jatuh. Sebuah daftar nama yang disebut sebagai tawanan perang di pesawat juga telah diterbitkan, tetapi keabsahannya saat ini tidak dapat dikonfirmasi. Sejumlah saluran Telegram Ukraina mengatakan beberapa nama yang ada dalam daftar itu sudah dibebaskan sebelumnya. Selain itu juga tidak ada bukti fisik tawanan perang berada di dalam pesawat tersebut. Video di lokasi kejadian sesaat setelah kecelakaan tidak menunjukkan adanya sebaran mayat. Il-76MD versi transportasi militer dasar dari Candid dapat membawa total 167 tentara atau 245 tentara ketika dek kedua dipasang. Sebuah fitur yang hanya ditemukan pada beberapa pesawat kargo. Pesawat diawai 6 orang ditambah penembak ekor belakang jika diperlukan. Sebagai alternatif, pesawat dapat membawa lebih dari 45 ton kargo. Menurut Rusia, tawanan perang Ukraina diangkut ke wilayah Belgorod sebelum ditukarkan pada Rabu sore. Pertukaran tawanan sedianya dilakukan di pos pemeriksaan Kolotilovka di perbatasan Rusia-Ukraina. Direktorat Utama Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina atau GUR membenarkan adanya rencana pertukaran tahanan itu. Namun GUR mengaku tidak diberitahu tentang perlunya memastikan keamanan wilayah udara setempat sebelum jatuhnya pesawat. GUR juga tidak memiliki informasi yang dapat diandalkan dan komprehensif tentang siapa sebenarnya yang berada di dalam pesawat tersebut atau berapa jumlahnya. Sementara penasihat Kementerian Luar Negeri Ukraina Anton Gerasenko meragukan klaim Rusia mengenai tawanan perang yang berada di dalam pesawat. Dia mengklaim blogger militer Rusia telah mengkonfirmasi tahanan biasanya tidak diangkut dengan pesawat, melainkan menggunakan kereta api atau jalan darat. Gerasenko juga mengklaim Il-76 terbang menjauh dari Belgorod ketika jatuh. Ini menunjukkan pesawat itu tidak membawa tahanan perang. Laporan Ukraina yang belum dikonfirmasi menyebutkan pesawat itu membawa rudal untuk sistem pertahanan udara S-300. Juga ada klaim dari sumber Rusia dan Ukraina bahwa Il-76 dijatuhkan oleh pertahanan udara Ukraina. Beberapa pengamat menyebut kepulan asap hitam yang terlihat dalam video insiden tersebut sebagai indikasi Il-76 mendapat serangan rudal. Klaim itu didukung oleh video yang menunjukkan puing-puing pesawat dipenuhi dengan lubang-lubang yang biasanya dibuat oleh hulu ledak fragmentasi, jenis yang digunakan oleh berbagai rudal anti pesawat. Ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia, Andrei Kartopolov mengatakan Il-76 ditembak jatuh 3 rudal pertahanan udara yang diberikan Barat kepada Ukraina. Namun dia tidak menyertakan buktinya. Kartopolov juga mengatakan para pemimpin Ukraina sangat menyadari pertukaran yang akan terjadi dan telah diberitahu tentang bagaimana para tahanan akan dibebaskan. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit radarnya mendeteksi peluncuran 2 rudal pertahanan udara dari wilayah Kharkiv di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pemimpin Ukraina sangat menyadari bahwa sesuai dengan praktek yang berlaku, tawanan Ukraina akan diangkut dengan pesawat ke lapangan terbang Belgorod untuk ditukar. Media Ukraina Pravda mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya di Angkatan Bersenjata Ukraina awalnya melaporkan jatuhnya Il-76 adalah pekerjaan mereka. Namun media itu kemudian menghapus postingan tersebut.
Sebagai tanggapan, Markas Koordinasi Ukraina untuk Perlakuan Terhadap Tawanan Perang memperingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Lembaga ini menekankan Rusia secara aktif melakukan operasi informasi khusus yang ditujukan terhadap Ukraina yang bertujuan untuk mengacaukan masyarakat. Bagaimanapun pada tahap ini masih belum jelas siapa atau apa yang diangkut IL-76 ketika jatuh dan mengapa pesawat tersebut jatuh. Tetapi jika IL-76 jatuh karena pertahanan udara Ukraina, ini bukan kasus pertama. Sebelumnya sejumlah pesawat militer Rusia telah ditembak jatuh Ukraina di dalam perbatasan Rusia. 5 pesawat ditembak jatuh pada Mei lalu di atas wilayah Rusia setelah menjadi sasaran sistem pertahanan udara Patriot Ukraina. Ukraina juga mengakui Patriot mereka menghancurkan 3 helikopter Mi-8 HIP, sebuah Su-34 Fullback, dan sebuah Su-35 Flanker. Ketiganya ditembak di wilayah Bryansk, Rusia pada 13 Mei 2023, tetapi baru dikonfirmasi Ukraina pada November. Awal bulan ini Ukraina juga mengakui bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat peringatan dini dan kontrol udara A-50 Mainster Rusia di atas Laut Azov. Dalam kejadian yang sama, pesawat relay radio IL-22M juga rusak parah. Sekali lagi ada dugaan Patriot mungkin digunakan. Ada juga kemungkinan bahwa IL-76 bisa menjadi korban salah tembak Rusia. Berbagai saluran telegram menunjukkan ada peringatan udara lokal yang dikeluarkan sesaat sebelum IL-76 jatuh. Hal ini dapat menunjukkan pertahanan udara Rusia sedang bersiap menghadapi serangan pesawat tak berawak atau rudal lintas batas Ukraina yang diperkirakan terjadi. Wilayah Belgorod sendiri telah beberapa kali diserang oleh Ukraina. Kemungkinan terakhir pesawat jatuh karena masalah teknis. Dengan armada sekitar 100 unit, IL-76 adalah pesawat angkut terpenting dalam inventaris Rusia. Banyak dari badan pesawat ini sekarang sudah tua, sementara penggantinya IL-76 MD-90A berjalan sangat lambat. Beberapa kandidat juga telah hilang sebelumnya termasuk akibat tindakan musuh. Pada Agustus 2023, serangan drone Ukraina menyasar lapangan terbang di Pskov, Rusia. 4 IL-76 diserang dengan 2 di antaranya hancur. Demikian sahabat Jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.